الله وما أنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para dokter yang hadir, para perawat yang hadir di kesempatan siang hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita berada dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, mendapatkan limpahan rahmatnya, mendapatkan juga keberkahan dalam ilmu, dan juga diberi taufik untuk bisa menerima ilmu dan setiap kebenaran yang ada. Kata sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu artinya sekumpulan orang memang, namun secara bahasa. Namun dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, namanya jamaah itu adalah ketika kita itu memegang teguh kebenaran walaupun kita adalah orang yang cuma sendirian saja. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taufik dan hidayah ini tidak cuma datang begitu saja, namun ada sebab-sebab yang kita lakukan, dan diantaranya dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan jadi majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan materi yang kami sampaikan, ya, ini sebenarnya kalau lihat dari biografi kami tadi, kami dari Chemical Engineering sebenarnya, S1, S2 juga demikian. Ya, sehingga kalau membahas materi ini memang kurang pas sebenarnya untuk kami. Ya, karena materi ini lebih pas nanti dari ahli-ahli medis yang ada untuk membahas. Namun kami akan menggambarkan secara umum saja. Kalau ada yang keliru dari istilah-istilah kedokteran, ya dimaklumi saja, karena yang bicara orang teknik kimia. Nih, namun nanti ada beberapa hal saya singgung. Tadi saya bincang dengan Pak Dokter di belakang. Ya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ada beberapa yang bisa saya tambahkan nanti, menyempurnakan penyampaian dari Dr. Raihan yang telah disampaikan sebelumnya, yang mudah-mudahan bisa sebagai solusi-solusi bagi tenaga medis yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dari slide yang pertama dulu. Jadi yang kami bahas ini panduan ibadah bagi pasien, bagi orang sakit. Sebenarnya tulisan ini kami sudah susun beberapa tahun yang lalu, cuma menerjemahkan saja dari fatwa ulama. Ya, cuma menyebarkan dari risalah singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian kami tambahkan lagi dengan bahasan-bahasan yang lainnya yang terkait dengan orang sakit. Waktu itu dibuat dalam bentuk leaflet saja, ya lembaran, ya satu lembar seperti itu, kemudian disebarkan kepada pasien-pasien yang berada di rumah sakit, yang kalau di Jogja ya di Rumah Sakit Sarjito dan sekitarnya. Ya, next. Baik, ini background kami. Ya, jadi latar belakang kami dari S1 Teknik Kimia UGM, kemudian S2-nya di Kerajaan Saudi Arabia, dan kami mengambil spesialis Polymer Engineering. Ya, memang pantasnya kami bahas tentang istilah-istilah kimia di sini. Nanti kami akan singgung tentang alkohol tadi yang banyak ditanyakan. Karena saya punya satu tulisan, dan ini sebenarnya sudah dimuat di website juga, website rumaiso.com. Ini seputar pembahasan tentang alkohol. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat bagi tenaga kesehatan sebenarnya, karena suatu istilah yang banyak rancu. Nanti akan saya jelaskan tentang alkohol dan jenis-jenisnya. Sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan tentang alkohol. Nanti saya akan jelaskan ketika saya membahas tentang masalah najis. Kemudian sekarang ini
saya tidak ada terikat dengan instansi apapun. Saya tinggal jauh dari kota, 1,5 jam dari Jogja. Saya mukimnya di desa, biar pikirannya tenang. Ya, karena kalau di kota nanti macet, pikirannya cepat stres. Ya, maka saya dirikan pesantren di desa ini di Dusun Warak, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul. Kalau ada yang sering ke Parangtritis, di sebelah timurnya Parangtritis itu ada gunung. Nah, gunung itu ya awalnya itu Purwosari, setelah itu daerah yang disebut dengan daerah Panggang. Ya, daerah Panggang. Saya nikah dengan gadis desa. Ya, nikah dengan gadis desa hasil dari KKN. KKN paham ya? Ya, saya diterjunkan di tempat itu. Kemudian karena melihat ya ini kayaknya pantas ini saya lanjutkan dakwah bapak mertua di sini aja lah. Ya, terus setelah 2 tahun saya menikah. Setelah wisuda, 1 minggu setelah wisuda pokoknya, saya katakan pada orang tua, daripada pulang nggak bawa apa-apa, mendingan saya dinikahkan aja sebelum pulang ke Papua. Jadi ya menikahnya tahun 2007. Ya, saat ini berarti sudah 9 tahun, sudah memiliki 3 anak. Tapi masih pakai KB juga. Taib. Ini masih pakai KB, ngatur tadi yang tadi dibahas di awal. Taib. Kita nanti akan membahas ada beberapa hal dalam masalah ibadah yang saya bahas ini kepentingannya untuk pasien. Namun nanti mudah-mudahan dengan tenaga medis saya akan singgung beberapa hal di sini, nantinya bisa bermanfaat juga bisa untuk tenaga medis dalam kaitannya dengan masalah ibadah. Yang jelas yang pertama, sebagai tenaga medis kita pandai-pandai untuk menghibur pasien yang datang. Sebagaimana Nabi SAW juga menghibur orang-orang yang menderita musibah, kena ujian yang berat, termasuk juga orang yang menderita sakit. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Next, hadis riwayat Bukhari, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah kita mendapatkan rasa capek ketika kerja. Rasa capek nggak diperoleh? Iya, kita mendapatkan rasa capek ketika itu. Tidaklah seorang itu menderita sakit. Ada yang sakit terus-menerus nggak kunjung-kunjung sembuh. Atau dia mendapatkan kekhawatiran yang besar, hammin. Ya, atau dia menderita sedih, atau dia mengalami kesedihan yang sangat-sangat sedih ketika itu. Atau ketika itu dia mendapatkan adza, mendapatkan gangguan, wala ghammin, dan juga sampai mendapatkan kesusahan. Sampai kata Nabi SAW, contohkan di sini Nabi contohkan, sampai pun duri yang menusuk kakinya. Cobaan-cobaan tadi itu semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya yang ada. Ya, cobaan-cobaan tadi itu akan menghapuskan dosa-dosanya yang ada. Maka cara menghibur pasien seperti itu. Ketika ada yang sakit, kita hibur bahwasanya mudah-mudahan Bapak itu sabar, mudah-mudahan dari sabar ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala yang besar, kemudian diampuni dosa-dosanya, dan doakan juga agar diberikan kesembuhan. Contoh doa yang ini Nabi SAW itu ajarkan ketika ada yang menjenguk orang sakit. Tenaga medis ini berarti melihat pasien yang ada ketika itu. Nabi SAW itu ajarkan doa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ini dihafal atau tidak ibu-ibu? Hah? Ini kalau mau hibur pasien seperti itu pakai doa. Karena kalau kita cuma ngomong saja nggak ada doa, itu kurang meresap seperti itu. Jadi ada beberapa doa, nanti silahkan lihat di buku kumpulan-kumpulan doa, ada dari Ustadz Yazid, ada juga dari Hisnul Muslim. Cari doa-doa yang isinya doa ketika menjenguk orang sakit. Doanya seperti tadi. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb manusia. Azhibil ba'sa, ya Allah hilangkanlah penyakit pada dirinya.
Ishfi anta syafi. Ya Allah, berikanlah kesembuhan karena Engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali yang Engkau berikan. Syifaan la yughadiru sakoman. Mudah-mudahan kalau sembuh tidaklah meninggalkan bekas. Mudah-mudahan kalau sembuh tidaklah meninggalkan bekas. Ya, nanti bisa lihat atau di searching lah. Ya, sudah punya Android semuanya ya. Ya, itu bisa di searching pakai kata kunci doa menjenguk orang sakit. Itu dipakai untuk ketika menghibur pasien, pakai doa-doa semacam itu. Next. Yang harus kita ingatkan juga di sini, tatkala sakit tetap kondisi seperti itu, ibadah yang wajib ya tetap wajib, tidaklah gugur. Ibadah yang wajib tetaplah wajib, dan keadaan sakit tidak menggugurkan kewajiban. Ya, keadaan sakit tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kewajiban nggak ada yang gugur. Paling yang ada cuma diberi keringanan saja. Gugurnya enggak. Sholat, apakah sholatnya itu jadi gugur? Ya sholatnya tidak gugur. Tadi ada yang bertanya, ada yang punya kasus pernah menghadapi operasi bedah sampai 4 kali sholat nggak dikerjakan. Ya, ini Allah alam. Untuk masalah ini 4 kali sholat, dulu Nabi SAW pernah mengalaminya ketika perang Khandaq. Nabi SAW ketika itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW ketika itu katakan bahwasanya orang-orang musyrik ini telah membuat saya sampai 4 sholat saya tidak kerjakan. Akhirnya Nabi SAW merapel sholatnya itu di waktu Isya atau di waktu Maghrib, langsung jamak 4 sholat sekaligus. Namun ingat, syariat ini ada ketika sholat khauf. Pernah dengar sholat khauf? Khauf itu artinya takut. Sholat khauf itu belum disyariatkan. Maka Nabi SAW dahulu itu menjamak 4 sholat langsung. 4 sholat langsung. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ketika sholat khauf itu datang, maka Nabi SAW tidak menjamak 4 lagi. Menjamak itu nanti akan kita jelaskan, menjamak itu cuma 2 sholat saja, tidak bisa jadi 4. Solusinya bagaimana? Dulu kalau perang yang Nabi SAW itu lakukan, itu melakukan sholat dalam keadaan genting, yaitu dikenal dengan sholat khauf. Dulu kalau perang pegang senjata. Kalau ada pasukan di sini, pasukannya dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tugasnya untuk sholat terlebih dahulu, dijaga oleh kelompok kedua. Ya, ketika kelompok pertama sudah sholat, baru gantian lagi yang belum sholat, kemudian kerjakan sholat. Nah ini masalahnya kalau ditanyakan tadi sendirian atau barengan dengan yang lain, ya nggak mungkin lakukan sholat khauf. Ya kalau kondisi ini. Namun ingat sholat khauf itu sholat dalam keadaan genting, nggak mikir gerakannya bagaimana. Kadang sholat khauf itu dilakukan dalam keadaan lari. Kalau tadi pegang senjata ya, sholatnya sambil pegang senjata. Kalau ini dalam keadaan lari, berarti sambil lari dia sholat. Ya, kalau keadaan ini berarti sambil pegang alat operasi menjalankan sholat ketika itu. Ya, menjalankan sholat ketika itu. Berarti dia jamak langsung zuhur, asar, kemudian nanti maghrib dan isya. Nanti kalau zuhur, asar didapati waktunya, terserah mau di waktu zuhur atau di waktu asar, dia jamak ketika itu. Nanti ketemu lagi waktu malam tiba, maghrib dan isya, dia jamak lagi ketika itu. Ya, maka bukan pensyariatan 4 sholat dijamak lagi. Namun pensyariatannya adalah apa? Melakukan sholat khauf, sholat dalam keadaan genting. Maka ibadah tetap ada. Lihat Nabi SAW saja tetap menyariatkan sholat walaupun dalam keadaan perang seperti itu. Harusnya pikiran kita, wong ini perang lagi dalam keadaan darurat kok masih mikir juga sholat. Ya, padahal ini nyawa yang terancam. Namun Nabi SAW tetap sholat ketika itu. Ibadahnya tidak gugur. Namun ingat, next, kalau kita dalam keadaan sakit, kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu," jika seorang dalam keadaan sakit, au safara, atau melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Jika ada yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka dia akan dicatat
seperti kebiasaan dia ketika dia itu sehat atau ketika dia itu dalam keadaan mukim. Contoh misalnya sakit. Ya, saya ingin jelaskan bahwasanya ibadah itu perlu dijaga ajak. Mau sehat itu ibadah, mau sakit juga tetap ibadah. Ketika kita sehat, sholat zuhur kita kerjakan 4 rakaat sambil berdiri. Namun karena sakit, yang ada kondisi kita ketika itu cuma bisa melakukannya sambil berbaring. Maka pahalanya dicatat walaupun sambil berbaring, padahal nggak sempurna, nggak berdiri. Pahalanya tetap sama seperti melakukannya dalam keadaan berdiri. Tidak berkurang pahalanya. Safar juga demikian. Kita ketika pergi safar, ya pergi safar. Saya sekarang dalam keadaan safar ini dari Jogja ke Surabaya. Ya, walaupun cuma naik pesawat tadi, hitungan transportasi nggak dihitung, namun hitungan jarak yang dihitung. Ya, jarak itu yang dipakai. Nah, kalau kita sudah dihitung sebagai musafir, maka boleh mengambil keringanan qashar sholat. Qashar sholat itu artinya sholat yang 4 rakaat dijadikan 2. 4 dijadikan 2. Berarti cuma sholat apa? Zuhur, asar, isya. Pensyariatan seperti ini kembali lagi ke pensyariatan yang dulu awalnya itu ada. Karena dulu asalnya sholat itu semuanya 2 rakaat kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Dijadikan seperti yang dulu yang ditetapkan awal di masa-masa awal Islam. Maka dijadikan 2. Saya ketika safar saya sholat zuhur 2 rakaat tetap pahalanya. Karena kebiasaan saya itu sholat zuhur itu 4 rakaat. Pahala 2 rakaat itu sama dengan 4. Padahal rukuk saya jadi berkurang, padahal berdiri saya jadi berkurang, padahal sujud saya jadi berkurang. Pahalanya tetap dihitung sama. Maka hibur pasien seperti ini. Ngajak untuk sholat. Dengan keadaan apapun, nanti kita akan lihat rukhsah atau keringanan-keringanan dalam syariat kita. Diajak, tetap ibadah Pak. Kalau dulu sebelum sakit, Bapak itu sholat keadaan sempurna, maka kalau ketika sakit seperti ini, pahalanya sama seperti kita lakukan dalam keadaan sempurna. Sama halnya juga misalnya, kita ketika sakit tidak bisa merutinkan sholat sunnah rawatib. Karena mikirnya cuma kondisi badan saja, nggak mungkin saya tambah lagi dengan sholat sunnah. Kan nggak mungkin pasien mikir-mikir, ini qobliyah zuhurnya bagaimana? Ya, wah ini nanti qobliyah subuhnya gimana? Iya kan? Sulit sekali mikir, mumpung sholat saja sudah syukur-syukur, alhamdulillah bisa sholat. Maka hibur dia tinggalkan sholat sunnah rawatib tadi karena dalam keadaan sakit. Padahal ketika sehat, dia lakukan rutin sholat rawatib tadi. Dan ingat ya Nabi SAW itu rutinkan terus kalau beliau itu melaksanakan sholat rawatib, kecuali dalam keadaan safar, beliau tinggalkan semua sholat rawatib, kecuali sholat qobliyah subuh, yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar. Ingat ya, istilah qobliyah subuh itu sama dengan istilah sholat sunnah fajar, yang Nabi SAW itu mengatakan rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau dia tinggalkan karena sakit tadi, padahal kebiasaannya, kesehariannya seperti itu, namun kondisi sakit nggak bisa lagi mikir seperti itu kecuali untuk sholat wajib saja, maka tetap dia dapat pahala sholat sunnah qobliyah tadi, walaupun dia tidak kerjakan, karena dihitung keadaannya seperti ketika dia itu sehat. Jadi ini rahasianya, kalau sakit pun tetap bisa dapat pahala. Kuncinya, kata kuncinya, jaga ibadah dengan rutin. Jaga ibadah dengan rutin. Sama seperti juga bapak ibu-ibu punya kebiasaan sholat tahajud, sholat malam. Namun pada malam ini nggak bisa karena ada operasi yang harus dilakukan. Sampai subuh baru selesai. Sholat malam nggak bisa. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Wong kebiasaan saya waktu itu ya sholat tahajud saya jaga terus, ajak terus. Pahalanya tetap juga didapat ketika itu. Karena Nabi SAW itu mengatakan seperti ini. Next. Ini nanti semakin jelas dalam perkataan dari Ibnu Hajar.
beliau katakan bahwasanya hadis tadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang. Kita ingin lakukan suatu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, itu terhalang. Padahal ia sudah punya niatan untuk melakukannya, maka amalan tersebut akan dicatat seperti dia melakukannya dalam keadaan rutin. Next. Nah, nanti akan kita bahas bersuci bagi pasien, kemudian sholat, lalu tentang masalah puasa. Nah, ada kaidah yang pertama yang di sini kami sebutkan. Nanti kami akan menyebutkan ini sebenarnya bukan kaidah fikih, namun dhawabit. Artinya turunan-turunan dari berbagai macam kaidah. Namun ini sangat bermanfaat sekali untuk pasien maupun untuk dokter ketika memahami hal ini, maka untuk masalah-masalah yang ada dia bisa terapkan karena berdasarkan kaidah ini. Next. Ingat yang pertama, ibadah orang sakit itu sesuai dengan kemampuan. Next. Karena beberapa dalil berikut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya ini diantara ayat yang menyebutkan surat Al-Baqarah 185. Langsung connect ya? Iya. Surat Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Artinya, kalau dalam keadaan kita sulit, maka kemudahan itu datang. Maka kalau kita dalam keadaan sakit, sulit untuk sholat dalam keadaan berdiri, boleh kita ambil keringanan sesuai dengan kemampuan kita ketika itu. Begitu juga kata Nabi SAW, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika kalian itu diperintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kita masuk next tentang bersuci bagi orang sakit. Ini lihat beberapa poin yang kami sebutkan di sini. Yang pertama, tetap wajib bersuci dengan air. Tetap wajib bersuci dengan air. Baik ini ketika ada yang terkena hadas kecil berwudu, atau terkena hadas besar mesti mandi, maka tetap wajib menggunakan air. Tidak boleh langsung beralih kepada tayamum. Kemudian yang kedua, jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Air dicari-cari nggak ada. Namun nggak mungkin ada di rumah sakit. Ya, ini nggak mungkin ada di rumah sakit. Air nggak ada kan nggak mungkin. Paling kondisi yang kedua, tidak mampu menggunakan air. Kata dokter, ini tidak boleh selama sakit, ini tidak boleh menggunakan air sama sekali. Maka beralih kepada tayamum. Wudu, mandi, beralih kepada tayamum. Tayamumnya sekarang bagaimana kalau untuk menggantikan wudu? Ya, tayamumnya cukup dengan menepuk tangan itu kepada debu, pada debu. 1 kali tepukan. Ya. 1 kali tepukan. Kemudian setelah itu kalau debunya tebal, ditiup. Karena ini kita bukan pupuran. Kita bukan pakai bedak, namun kita tayamum, ditiup. Lalu setelah itu diusap wajah 1 kali. Kemudian tangan. Karena dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6, nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan debu yang suci. Namun nanti makna debu di sini bisa pasir, bisa tanah, ya pokoknya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kemudian famsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa aidikum, dan telapak tangan kalian. Pendapat yang paling tepat ya untuk tayamum tidak sampai siku. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang kita anut di negeri kita ini, untuk tayamum tangannya itu sampai siku. Ya, jadi tayamumnya cuma menepuk tangan ke debu sekali. Jadi nggak ada istilah 3 kali seperti wudu. Ya, kemudian usap wajah, lalu telapak tangan, selesai.
Urutan seperti ini yang paling baik karena urutan seperti ini yang ada dalam Al-Quran. Walaupun dalam hadis Ammar bin Yasir ini disebutkan urutan yang sebaliknya, yaitu tangan dulu baru wajah. Dua-duanya boleh. Ya. Maka tayamum seperti itu. Nah, jika tidak mampu bersuci sendiri, orang lain boleh membantu. Contoh misalnya ada yang sakit masih bisa menggunakan air. Masih ada air dan dia bisa menggunakan air. Maka kalau tidak bisa wudhu sendiri, boleh diwudukan oleh orang lain. Sama seperti ketika sholat jenazah. Ya, maaf, sebelum sholat jenazah kan dimandikan. Dimandikannya kan, yang mandikan kan orang lain. Nah, orang lain yang mandikan, nah caranya seperti itu juga ketika mewudukan orang lain seperti itu. Jadi diwudukan oleh orang lain. Kalau itu punya kewajiban mandi, mandinya juga dimandikan oleh orang lain. Tadi kalau wudu gantinya tayamum kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Kalau mandi gantinya juga apa? Punya kewajiban mandi karena junub, pasiennya junub. Maka gantinya apa? Tayamum. Tayamumnya caranya bagaimana? Ingat kalau dalam ayat Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Mandi ini yang dikatakan oleh para ulama dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 6. Tidak disebutkan urutan, jadi cuma sekedar mengguyur air ke seluruh badan, maka ketika itu sudah dikatakan suci dari junub. Sekarang kalau air nggak ada, atau tidak boleh menggunakan air, berarti gantinya tayamum. Tayamumnya bagaimana? Kalau tadi untuk wudhu, gantinya kan dengan tayamum, cuma menepuk tangan pada debu, lalu mengusap ya wajah dan telapak tangan. Kalau ganti mandi, ganti tayamum gimana caranya? Ammar bin Yasir ketika tahu bahwasanya mandi itu kan mengguyur air ke seluruh badan. Maka ketika itu Ammar bin Yasir, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia guling-guling di tanah. Cocok nggak ini? Ya, dia pakai logika juga. Karena wudhu seperti itu tayamumnya. Kalau saya mau menggantikan mandi, berarti gantinya gimana? Ya guling-guling ke tanah agar debu kena seluruh badan. Logikanya nggak dipakai untuk masalah ini. Maka Nabi SAW katakan kepada Ammar, tetap tayamumnya sama seperti tadi. Tepuk tanganmu itu ke debu, kemudian usaplah wajahmu, kemudian telapak tanganmu, selesai. Jadi tayamum untuk menggantikan wudhu sama seperti tayamum untuk menggantikan mandi junub. Jangan-jangan nanti ada yang salah fatwa lagi untuk pasien. Ya, ini mudah-mudahan kalau ini setelah ini ya nggak salah fatwa. Ya, karena ketika itu Ammar bin Yasir tidak memahaminya. Kemudian next. Nah sekarang misalnya kalau pasien itu memiliki luka, maka jika ada luka, tetap kalau masih dibolehkan untuk kena air, maka ketika wudhu harus kena basuhan. Air harus kena juga. Berarti kena luka ya kena luka, selama tidak ada dampak bahaya. Namun apabila ada dampak ketika dibasuh dengan air, lukanya nanti tambah parah, sulit untuk sembuh. Maka ketika itu ganti dari membasuh. Ingatnya membasuh itu airnya ngalir. Airnya kita jalankan seperti ini. Kita ganti dengan mengusap. Ya, kita ganti dengan mengusap. Nah, jika mengusap ini berdampak juga, diusap saja ini berdampak, maka gantinya itu adalah langsung dengan tayamum. Maka di sini ada kaidah yang bisa dilihat. Next. Mengusap itu pengganti dari membasuh. Mengusap itu bagaimana? Tangannya cuma teles saja, tangannya cuma basah. Ya, ini tangannya cuma basah. Kita kenakan air pada tangan ini, tangannya basah, kita usap. Kalau ini ada luka, kita usap begitu saja. Ini namanya mengusap. Kalau namanya membasuh, berarti airnya itu dialirkan pada anggota wudhu yang ada. Maka lihat mengusap ini diganti kalau tidak bisa, kalau membasuh ini tidak bisa, maka gantinya itu adalah mengusap. Jadi mengusap itu pengganti dari membasuh. Jadi kita tidak beralih langsung kepada tayamum karena masih bisa untuk mengusap. Ya, karena masih bisa untuk mengusap. Kemudian lihat tadi tayamum dilakukan kalau membasuh tidak bisa, kemudian mengusap juga tidak bisa.
Kemudian masih lagi tentang next, bersuci bagi orang sakit. Jika sebagian anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami patah, lalu dibalut dengan perban atau dengan gips, cukup anggota tubuh tadi diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh. Kita kan nggak mungkin alirkan air pada gips, kan nggak mungkin. Maka yang dilakukan adalah tangan kita cukup basah, kemudian usap gips tadi. Nah, pada kondisi luka yang diperban seperti ini tidak perlu langsung beralih kepada tayamum, karena ketika itu masih bisa mengusap, maka tidak langsung beralih kepada tayamum. Maka wudhunya tetap dia lakukan seperti biasa. Maka kaidah di sini selanjutnya, next. Ya, tidak boleh beralih pada tayamum kalau anggota wudhu masih bisa kita usap. Lalu lagi masih kaitannya lagi dengan bersuci, next. Tayamum itu dengan menggunakan tanah, debu, pasir yang semuanya itu suci. Ini yang kita sebut dalam ayat sa'idan thayyiba, menggunakan debu yang suci. Namun di sini tidak terbatas pada debu. Kalau ada pasir, pasir masih boleh digunakan, tanah, tanah masih boleh digunakan saat itu. Nah, tayamum ini boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Jadi selama air itu nggak ada atau selama beberapa sholat tidak bisa menggunakan air, maka sholat zuhur itu tayamum. Kalau belum batal bisa lagi pakai untuk sholat asar. Kalau belum batal lagi bisa lagi pakai untuk sholat maghrib. Jadi tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Kecuali kalau sudah ketika itu sembuh lalu boleh menggunakan air, maka tidak lagi menggunakan tayamum, tayamumnya itu jadi batal. Next. Nah, ini sekarang tentang masalah najis. Kalau orang yang sakit tetap ketika dia sholat, dia bersihkan pakaiannya, badannya, kalau kena pipis misalnya pada badannya atau pada pakaiannya, juga tempat sholatnya dia wajib bersihkan dari najis. Mungkin sebagian pendapat, ya, ada sebagian kita yang masih berpendapat darah itu najis. Maka darah ini, ya, wajib untuk dibersihkan ketika ingin menjalankan sholat. Namun ingat, jika tidak mampu menghilangkannya tadi, karena bisa jadi waktu sholatnya itu mepet, atau ya tidak mungkin untuk mengganti pakaian, tetap pakaiannya seperti itu. Kita juga tidak mungkin untuk mandi bersih-bersih badan saat itu, maka tetap sholat walaupun dalam keadaan najis. Kaidahnya lihat di sini. Kita lebih mementingkan sholat tepat waktu dari mementingkan syarat sholat yang lain. Contoh syarat sholat saya disebutkan di sini menghadap kiblat. Kalau kita ingin menghadap kiblat, ini pasien ingin menghadap kiblat, itu tunggu dulu kalau ada nanti perawatnya datang, baru tempat tidurnya diputar. Ya, berarti butuh waktu kan? Perawatnya datang, waktu sholat sudah habis. Mana yang lebih dipentingkan di sini? Sholat tepat pada waktu, menghadap kiblatnya jadi gugur. Begitu juga kalau badan, pakaian dalam keadaan najis, tempat sholat juga dalam keadaan najis. Ini bednya atau tempat tidurnya itu dalam keadaan najis. Mau dibersihkan ini kapan? Tunggu dulu nanti ada petugas yang bersihkan, baru ini jadi bersih. Bisa jadi datangnya waktu sholat juga sudah habis. Maka yang lebih dipentingkan di sini, kita tetap sholat tepat pada waktu meskipun dalam keadaan najis. Kaidahnya pentingkan waktu sholat daripada mementingkan syarat-syarat yang lain. Pentingkan waktu sholat daripada memperhatikan syarat-syarat yang lain. Sekarang misalnya pasiennya tadi, ya, ini sudah waktu sholat subuh. Terus ketika itu celananya kena pipis. Untuk bisa ganti celananya ini, tunggunya nanti jam 6, nanti ada keluarga yang gantikan celananya. Mana yang lebih dipentingkan? Kerjakan sholat di Surabaya jam 5 masih waktu subuh? Masih?
Sudah selesai ya? Ya, berarti subuhnya sih jam berapa berarti? 3:30. Ya, berarti jam 4. Ya, jam 4 dia mau melaksanakan sholat subuhnya ataukah undur sampai jam 6 tunggu celananya datang? Maka jawabannya tetap kerjakan sholat tepat pada waktu jam 4. Ya, walaupun dalam keadaan pakaian atau badannya itu kena najis. Ini kondisi yang kita katakan tadi, kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Ini masih lebih ringan daripada orang mengerjakan sholat di luar dari waktunya. Kenapa lebih berbahaya sholat di luar waktu daripada kita tadi sholat dalam keadaan najis? Karena sholat di luar waktu itu sampai diancam dalam ayat Al-Quran, yaitu pada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang dimana mereka itu lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ya. Pengertian lalai dari sholat di sini, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dari sholatnya di sini diantara tafsirannya itu adalah orang ini undur-undur waktu sholat sampai keluar waktunya. Dia undur-undur untuk mengerjakan sholat sampai keluar waktu. Seperti ini tidak dibolehkan. Maka lebih kita pentingkan kerjakan sholat di waktunya daripada nunda ya sholat cuma sekedar ingin berpakaian suci ketika itu. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah sholat bagi orang sakit. Next. Sholat bagi orang sakit ini yang kewajiban, ini termasuk rukun. Rukun sholat ada berapa, Bapak Ibu? Dalam mazhab Syafi'i ada berapa? Itu dulu pelajaran SD loh. Nggak pernah lagi buka-buka. Sudah tua. Ada 13. Di antara rukun yang ada yang disebut wajib sholat dalam keadaan qaiman, dalam keadaan berdiri ketika mampu. Berarti pasien kalau mampu berdiri, walaupun sholatnya nanti sambil nyandar di tembok atau dengan menggunakan tongkat, tetap sholatnya diperintahkan dalam keadaan berdiri. Nah, jika tidak mampu sholat sambil berdiri, maka sholatnya sambil duduk. Next. Nah, ketika yang dipilih sholatnya sambil duduk, kita sholat sambil duduk. Mohon maaf, nanti saya praktekkan aja langsung. Sholatnya sambil duduk, kita kan gerakannya ada gerakan berdiri, ada gerakan kita rukuk, ada gerakan kita sujud. Padahal sekarang saya sholatnya sambil duduk. Maka kalau kita sholatnya di lantai bukan di kursi, maka untuk ganti keadaan berdiri dianjurkan untuk duduknya dalam keadaan mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu duduknya bersila. Bersila, paham ya? Ya, nanti saya contohkan. Kemudian kalau untuk menggantikan rukuknya, duduknya juga sama, duduknya mutarabbi'an, bersila juga. Namun kalau untuk menggantikan sujudnya, ya sujudnya nanti ketika sujud turun seperti biasa, duduk antara dua sujud, baru duduknya ketika itu muftarishan, yaitu duduk seperti kita duduk saat tahiyat awal. Mohon maaf, bersila, paham ya? Ini kita gantikan keadaan berdiri. Saya gantikan keadaan berdiri sekarang. Nah, ketika ruku, ya berdiri dan ruku, saya ingin gantikan duduknya ya bersila. Bersila seperti ini. Duduknya. Ya. Bersila seperti ini. Ada hadis yang menyebutkan hal ini. Terus menggantikan posisi sujud. Sujud ya sujud. Kemudian kalau duduk antara dua sujud, sama seperti kita duduk antara dua sujud. Seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Sama. Laki perempuan sama. Ya kan, ibu-ibu pakai ruku. Iya kan? Tertutup. Kemudian nanti tahiyat akhirnya ya sama seperti kita duduk tahiyat akhir tawarruk. Cuma untuk gantikan posisi berdiri dan gantikan posisi ruku, duduknya mutarabbi'an.
Kalau bisa. Kalau bisa seperti itu. Kenapa kok dibedakan duduknya duduk bersila? Agar tidak sama posisinya seperti kita duduk saat duduk antara dua sujud. Agar tidak sama juga dengan duduk saat tahiyat. Maka dibuat duduknya yang beda supaya untuk menunjukkan ini loh posisi menggantikan posisi berdiri. Ini loh untuk menggantikan posisi rukuk. Nah, adapun nanti untuk posisi berdirinya tegak. Kalau rukuknya duduknya seperti tadi, maka rukuknya dibuat agak sedikit membungkuk. Sujudnya, kalau bisa sujud seperti biasa, sujudnya seperti biasa. Kalau nggak bisa, agak turun sedikit. Next. Kalau duduk ini tidak mampu, next. Kalau duduknya tidak mampu, maka tidur menyamping. Dilakukan tidur menyamping. Tidur menyampingnya, dan ini juga salah satu sunnah ketika tidur, kita baringkan badan ke sisi kanan. Kepalanya berarti ngadap utara. Kiblat mana kiblat? Kiblat sana. Ya. Ini badan kita sampingkan, nyamping, kepala ngadap utara. Betul, ini tuh utara ya. Kemudian kaki ngadap selatan. Posisi badan menyamping menghadap kiblat. Kalau bisa tidur menyamping seperti ini. Namun nggak mungkin kalau ini dilakukan karena posisi tempat tidurnya sudah nggak bisa diutak-atik. Namun kalau pas ya kita cara sholatnya seperti itu. Nah, ini ada kaidah next. Jika orang sakit tidak mampu menghadap kiblat, maka sholat menghadap ke arah mana saja. Ini kaidah juga di sini. Jadi perhatikan, tidak ada pemaksaan menghadap kiblat kalau tidak mampu menghadap kiblat. Next. Jika tadi tidurnya tidak mampu dalam keadaan menyamping, tidurnya terlentang. Kiblat sana ya. Lihat, tidurnya terlentang. Tidur terlentang berarti ini tidurnya seperti ini, kita menendang kiblat sebenarnya. Namun kakinya itu menghadap ke sana, kepala agak dibuat sedikit angkat. Agak sedikit diangkat. Seperti seolah-olah kita sholat sambil melihat kiblat. Ini tidurnya terlentang. Next. Jika tidak mampu lagi, duduk tidak mampu, menyamping tadi tidak mampu, terlentang juga tidak mampu, maka nanti sholatnya sesuai dengan kemampuan. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, kita bisa memakai isyarat dengan kepala. Berdiri tegak seperti ini, rukuknya tundukkan kepala, sujudnya lebih tunduk lagi. Antara rukuk dan sujud dibedakan dengan makin menunduk. Kalau bisa sujud sempurna ya sujud sempurna. Next. Kalau tidak bisa dengan menggerakkan kepala, berarti dengan kedipan mata. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau ketahui tidak dengan isyarat tangan. Karena ada yang pakai isyarat tangan untuk rukuk dan sujudnya membedakannya dengan isyarat tangan. Isyarat tangan tidak bisa menunjukkan untuk membedakan gerakan-gerakan. Namun yang ada dengan menggerakkan kepala atau dengan kedipan mata. Berarti kalau dalam keadaan berdiri matanya agak terbuka. Rukuk agak dikedip sedikit. Ya, kalau sujud merem. Kan sudah berbeda kan? Sudah berbeda. Nah, kalau tidak mampu lagi next, maka sholatnya next lagi. Maka sholatnya pokoknya pakai niat saja. Membayangkan gerakan-gerakan yang ada. Ya, ini saya posisi seperti ini lagi tidur, ini nggak mungkin gerak ini, kakinya keangkat ke atas karena ada gips, tangannya gantung gini juga, ya nggak mungkin gerak apa-apa. Matanya juga masalah, sudah dia sholat pakai hati aja. Bayangkan ini sekarang saya posisi berdiri, kemudian saya sekarang posisi rukuk, kemudian sekarang saya posisi sujud, semuanya pakai niat, cuma dibayangkan dalam hati saja seperti itu. Ini tanda bahwasanya syariat Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan. Ini mau lanjut apa dipotong dengan sholat? Hah? Apa saya selesaikan materi? Terus tanya jawab atau tanya jawabnya ba'da sholat? Tanya jawabnya ba'da sholat. Baik, saya selesaikan. Kemudian next. Ya.
Sholat asalnya tetap dikerjakan di waktunya masing-masing, termasuk bagi pasien yang sakit, tidak boleh dijamak. Asalnya sholat itu tidak boleh dijamak. Jamak ada itu ketika butuh. Ya, jamak ada itu ketika kita butuh. Kalau dalam keadaan tidak butuh maka tidak boleh. Ada perkataan dari Umar bin Khattab, dia katakan barang siapa menjamak sholat dengan sengaja, tidak ada sebab apa-apa. Ya, pokoknya saya malas sajalah. Ya, sekarang sudah waktu zuhur, sudahlah saya tunda saja ini lagi mumpung lagi ketemu teman lama, nongkrong di sini, bicara-bicara, ngobrol asik-asik. Zuhurnya saya undur aja dengan asar lah biar dijamak. Berarti di sini tidak ada sebab. Ini sebabnya bukan sebab syar'i, cuma ingin ngobrol. Maka ketika itu tidak boleh melakukan jamak dalam kondisi seperti ini dengan sengaja tanpa ada sebab, termasuk dosa besar. Maka asalnya kita diperintahkan sholat dikerjakan di masing-masing waktu. Pasien juga demikian. Kecuali kalau dia berat atau sadarnya itu nggak dipastikan. Ini kok tiba-tiba bangun langsung asar, zuhur nggak dilakukan, berarti zuhur diundur ke waktu asar. Baru ketika itu dijamak. Namun ingat tadi, jamak itu dilakukan ketika kita itu butuh, tidak mampu mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Kalau mampu mengerjakan sholat di masing-masing waktu, tetap dikerjakan di masing-masing waktu. Contoh misalnya karena kebutuhan. Di Surabaya macet nggak? Ya. Pernah nggak dapati macet? Maghrib, di waktu maghrib sampai isya. Kena kemacetan, mobilnya nggak mungkin ditinggal di tengah jalan. Pernah nggak? Ya, kalau di Jogja belum, apalagi di Gunung Kidul. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, sudah kita keluar nih, sudah habis asar nih, perhitungannya maghrib sudah sampai di rumah. Namun maghrib pun kena macet parah. Akhirnya maghribnya baru bisa dikerjakan nanti di waktu isya. Kondisi macet seperti ini boleh untuk menjamak sholat. Ya, kondisi macet seperti ini boleh menjamak sholat. Nah, untuk menjamak sholat, lihat next. Menjamak sholat itu artinya mengerjakan dua sholat dikerjakan pada satu waktu, yaitu sholat zuhur dan asar. Memilih di waktu awal jabat takdim, di waktu zuhur dikerjakan, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Berarti memilih di waktu akhir, jamak takhir. Atau maghrib dan isya. Maghrib dikerjakan di waktu maghrib, isya dimajukan, berarti dilakukan jamak takdim. Atau maghribnya diundur seperti keadaan macet tadi, maghribnya diundur di waktu isya, berarti dilakukan jamak takhir. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Rehan bahwa untuk jamak pakai urutan. Untuk jamak itu pakai urutan. Urutannya kalau sekarang maghrib, kita sampai ke masjid misalnya, bapak-bapak sampai di masjid ingin laksanakan sholat isya, namun maghribnya belum. Imamnya padahal 4 rakaat, kita maghribnya itu 3 rakaat. Maka bisa dilakukan 2 pilihan ketika itu. Kita pokoknya bareng saja dengan imam lah, 4 rakaat, ya. Kita tetap 3 rakaat. Boleh nggak beda niat di sini? Boleh nggak beda niat? Boleh beda niat. Kalau imamnya sholat wajib, kita sholat sunnah boleh. Atau imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib juga boleh. Boleh kalau imamnya itu sholat zuhur, ya. Imamnya sholat asar, kita itu baru sholat zuhur, boleh. Begitu juga kalau imamnya sholat isya, kita sholat maghrib juga boleh. Namun sekarang masalahnya rakaatnya tidak sama. Maghrib 4, kita baru masuk nanti maghrib 3. Oh, berarti nggak ngantuk nih. Isya 4. Sekarang isyanya 4, kita kan nggak mungkin nambah maghrib jadi 4 kan? Ya. Berarti yang dilakukan bisa pilih 2. Yang pertama, ya, dia ikuti imam saja sampai rakaat ketiga, kemudian dia duduk tahiyat. Ya, dia duduk tahiyat. Karena kan nggak boleh nambah kan? Nah, ketika tahiyat di rakaat ketiga sholat isya tadi bersama imamnya sholat isya, kita sholat maghrib, maka kita bisa langsung salam. Kemudian masih ada peluang dapat 1 ya? Iya. Maka segera dia berdiri 1 rakaat, ikuti imam yang sholat isya pada rakaat keempat. Kita sholat isya baru masuk rakaat pertama. Nanti kita selesaikan sholat isya seperti biasa. Menyelesaikan sendiri. Atau yang kedua,
Maghribnya tadi dilakukan 3. Tetap 3. Kita duduk di rakaat ketiga untuk kita. Kita nunggu barengan salam dengan imam. Tunggu imam rakaat keempat. Kita masih tetap rakaat ketiga duduk tahiyat. Kita tunggu imam salam rakaat keempat. Kita juga ikut salam. Baru nanti kita sholat isya sendirian. Dua-duanya boleh. Ya. Kalau nggak ngaji, nggak duduk dalam majelis seperti ini, nggak akan paham. Ya, nggak akan paham. Yang ada cuma protes. Memang orang nggak pernah ngaji itu banyak protes. Memang kalau saya tinggal di desa itu ada sering masalah terus. Orang desa protes. Ya memang bapak banyak protes karena nggak pernah ngaji. Duduk ngaji baru nanti menjadi paham. Orang yang biasa protes itu karena nggak paham. Paham ini ya? Jadi bisa pilih dua-duanya. Berarti nggak jamaah, bukan masalah kan? Kenapa nggak masalah? Yang dia punya uzur boleh memilih dua itu. Sudah? Baik. Namun sekarang kalau kita itu musafir, musafir, nanti ada tambahan qashar. Boleh mengambil qashar sholat. Tadi sudah diterangkan. Namun kalau kita itu bermakmum berjamaah di belakang imam yang mukim, imamnya ngisanya 4 rakaat. Kita padahal ingin qashar 2 rakaat, maka kehendak kita ingin qashar kita kalahkan karena manut pada imam. Imamnya 4, akhirnya kita pilih 4 walaupun kita boleh qashar 2 rakaat. Makmum itu ngalah. Ya, manut pada imam. Sama seperti istri juga ngalah pada suami. Iya. Ojo protes loh. Ngalah juga. Mau belanja apa? Ini suami pingin yang ini. Pokoknya istri itu manut saja mas, saya pada kamu mas, saya manut. Iya. Itu rumah tangga jadi tentram terus loh itu kalau manut-manutan. Nggak, ini masalah yang lainnya lagi. 10 menit lagi. Baik. Kemudian dalilnya next. Saya lompat. Ini dalil untuk sholat jamak. Ya, sholat jamak, sholat Al-Isra ayat 78 karena dikatakan liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ketika matahari tergelincir sampai gelap malam. Berarti sholat pada matahari tergelincir, matahari di atas kepala tergelincir, berarti zuhur dan asar. Zuhur dan asar saja yang kita jamak. Ketika datang gelap malam, berarti maghrib dan isya. Berarti maghrib dan isya saja yang kita jamak. Sedangkan sholat subuh disendirikan. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Wa Qur'an al-fajri. Dirikanlah sholat subuh. Berarti sholat subuh tidak pakai jamak. Maka nggak ada sholat subuh dijamak dengan ngisa, nggak ada. Karena kalau seperti itu enak sekali, nggak usah bangun-bangun. Wes dijamak, iya kan? Kalau sholat subuh dengan sholat zuhur dijamak, wah enak sekali juga, nggak bangun-bangun pagi. Maka nggak pernah, alhamdulillah kita nggak disuruh jamak sholat subuh dengan sholat yang lain, biar kebiasaan bangun pagi. Kemudian sholat bagi orang sakit, terus jika pasien keluar kota, next, maka kalau dia safar ditambah dengan qashar. Safar itu kalau menempuh perjalanan 85 km ya, dari batas kota. Kalau masih di Surabaya keliling-keliling muter-muter 85 kilo nggak dihitung qashar. Kalau keluar kota, yang paling dekat dari Surabaya kota apa? Sidoarjo kan masih serak banget loh. Hah? Malang berapa kilo? Purwokerto berapa kilo? Mojokerto berapa kilo? Sudah berapa kilo kalau Mojokerto? Lebih daripada 85? Belum juga. Baiknya nggak qashar juga. Malang kan? Iya Malang. Malang berarti baru mengqashar sholat. Nah kemudian mengqashar sholat next. Mengqashar sholat ini cuma ada ketika sholat dalam keadaan safar. Ada keringanan-keringanan dalam agama kita seperti ketika turun hujan. Turun hujan boleh menjamak. Zuhur dan asar boleh kita jamak. Hujannya hujan deras, bukan hujan gerimis. Ya. Dan ini juga dilakukan ketika di masjid. Ibu-ibu di rumah enggak? Ya, enggak boleh, enak sekali jamak. Cuma di masjid. Ya, ketika hujan deras, kata para ulama hujan derasnya itu ketika kalau kita keluar nggak pakai payung itu dalam keadaan basah kuyup.
Akhirnya baju ini nggak pantas lagi dipakai saat sholat. Nah, hujan seperti inilah yang kita itu boleh ambil keringanan untuk menjamak. Jadi kalau baru hujan serintik, ayo jamak. Wah, ini berarti jamaknya wong malas. Ya, jadi ini ketika berat untuk menjamak. Namun kalau qashar ini ketika safar. Kalau jamak bisa beberapa keadaan. Kalau qashar cuma kita temukan saat safar. Jadi kalau pasien, kalau cuma di rumah sakit, dia orang Surabaya, sholatnya di Surabaya, berarti masih dalam keadaan mukim. Tidak boleh mengqashar. Qashar itu sholat 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Kemudian yang terakhir ini tentang puasa bagi orang sakit. Ini saya percepat. Next. Puasa bagi orang sakit kita bagi menjadi 2. Ada puasa, next lagi. Ada bagi tiang sepuh, bagi orang sepuh yang tak kunjung sembuh, penyakitnya nggak bisa sembuh, dan dia dalam keadaan misalnya stroke terus menerus. Maka kalau puasanya ada hukumnya sendiri. Kalau untuk yang kedua bagi yang sakit yang diharapkan sembuh, masih bisa sembuh, maka nanti puasanya ada hukumnya sendiri. Yang pertama dulu, next. Untuk tiang sepuh, kalau dia tidak bisa sembuh tetap penyakitnya tersebut dan dia tidak bisa menjalankan puasa, tidak kuat lagi, maka gantinya itu adalah fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu lagi untuk berpuasa secara terus-menerus, maka sebagai gantinya adalah menunaikan fidyah. Fidyah bentuknya apa? Lihat, fidyah sudah ditetapkan dalam ayat ini. Gak usah pakai tafsiran yang lainnya lagi. Fidyah itu berupa makanan, to'am. Makanannya di sini makanan, bukan snack. Ya, bukan gorengan. Makanan yang wajar berarti kan? Dan makanannya di sini tidak disebutkan 3 kali makan. Cuma disebutkan makanan kan? Berarti 1 bungkus makanan sudah masuk. Fidyah berarti cuma dengan 1 bungkus makanan sudah masuk. Ada sih nasi kucing di Surabaya? Nah, nasi kucing wajar nggak dikasih makan? Kita kasih makan pada orang wajar nggak? Tambah lauk loh, ada telurnya, ada oseng-osengnya, wajar nggak? Wajar kan? Nah itu bisa jadikan sebagai 1 bungkus makanan fidyah untuk ganti 1 hari tidak puasa. Diberikan pada siapa? Sudah disebutkan dalam ayat ini juga, diberikan kepada orang miskin. Kemudian next. Sedangkan bagi yang bisa sembuh, maka sakitnya kita lihat. Kalau sakitnya itu sakit ringan, cuma flu, batuk biasa, kuat, maka tetap puasa. Namun kalau sakitnya itu berat, bisa bertambah parah atau lama sembuhnya, maka baiknya tidak puasa. Namun kalau sakitnya itu malah bisa mengantarkan pada kematian kalau tetap puasa, maka haram untuk puasa. Kemudian pembatal puasa yang disepakati ulama, next. Untuk ibu hamil dan menyusui kira-kira masuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Next. Masuk pada yang tiang sepuh yang tidak mungkin sembuh ataukah masuk kepada yang kedua yang masih bisa sembuh? Hah? Masuk yang pertama atau yang kedua? Masuk yang kedua. Kecuali kalau ada yang dalam 5 tahun, ya setiap tahunnya hamil menyusui. Disuruh ganti, kan nggak mungkin suruh suaminya bantu untuk puasa juga kan? Istri yang tanggung jawab kan? Berarti 30 kali 5 tahun berarti 150. Ada ibu-ibu yang sanggup untuk kodok puasanya 150 hari? Ada? Nah itu baru ganti dengan fidyah karena saking banyaknya. Namun kalau dia sudah mengatur untuk memiliki keturunan, mas nanti 5 tahun lagi nanti baru punya anak, oh berarti masih ada waktu untuk nyaur puasa, untuk bayar utang puasanya tadi. Kemudian pembatal puasa ini ada 4 yang disepakati oleh ulama. Makan, minum, jima, hubungan intim, kemudian keluar darah haid dan nifas. Sepakat ulama puasanya batal. Namun di sini tentang kaidah makan dan minum ini yang perlu diperhatikan dalam dunia medis. Ini diperhatikan kaidah-kaidah ini. Yang pertama, next, yang membatalkan puasa itu berupa makan dan minum, yaitu dengan memasukkan sesuatu ke dalam perut. Jadi ada sesuatu yang masuk sampai ke lambung. Ada sebagian keyakinan seperti ini. Mohon maaf, mungkin masih ada yang punya keyakinan seperti ini. Saya yakin ini tidak ada di kalangan dokter. Namun di masyarakat saya, di masyarakat desa, ya, itu masih punya keyakinan kalau ada yang masuk telaga kemudian kentut di situ.
maka ada peluang air masuk dalam dubur. Paham? Air masuk dalam dubur. Berarti ada sesuatu yang masuk dalam rongga. Berarti puasanya batal. Jadi siang bolong nggak boleh main-main di telaga. Ya, seperti itu loh. Namun di sini ini nggak ada sesuatu yang perutnya saja nggak pengaruh apa-apa kok jadi batal. Ya. Terus yang kedua, next. Yang jadi pembatal adalah masukkan makanan dan minuman. Tujuannya untuk mengenyangkan atau menguatkan tubuh. Saya nanti akan sebutkan misalnya ada Ventolin. Ventolin itu apa? Itu untuk apa tujuannya? Untuk apa? Untuk penyakit apa? Asma. Ya, itu berupa spray ya, yang disemprotkan dalam mulut ya. Kira-kira kalau itu disemprot itu punya pengaruh nggak dalam tubuh? Kenyang nggak? Nggak, maka tidak termasuk pembatal. Obat tetes mata, ditetes, pengaruh nggak pada lambung? Lambung jadi kenyang? Nggak, berarti tidak termasuk pembatal. Kita pakai ada obat tetes telinga atau obat tetes hidung, punya pengaruh nggak? Timbul kenyang nggak ketika itu? Nggak juga, berarti juga tidak batal. Permasalahan kontemporer terjawab dengan kaidah ini. Yang ketiga, next. Berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung selama tidak berlebihan, tidak membatalkan puasa. Kalau dia buat banyak-banyak, kumur-kumur banyak-banyak, puasanya batal kalau masuk. Ya, namun kalau nggak masuk nggak batal. Namun kalau ini dia sudah jaga-jaga, ini kumurnya sedikit-sedikit saat puasa, atau masukkan dalam air dalam hidung juga sedikit-sedikit juga, maka puasanya tidak batal. Maka dimisalkan dengan segala sesuatu yang masuk dalam perut, namun kita hitung itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, jumlahnya sedikit atau cuma sekian persen. Seperti tadi, contoh masalah-masalah kontemporer. Yang pertama, next. Penggunaan Ventolin tadi, obat sprayer asma tidak masalah karena pengaruhnya pada lambung sedikit, maka tidak membatalkan puasa. Ini saya sebutkan, namun ini bukan pembatal semuanya. Ya, yang pertama tidak batal puasa, dicoret, tidak masuk pembatal. Yang kedua, meneropong lambung dengan alat endoskopi. Lambung diteropong, ada alat masuk dalam lambung. Kemudian dicek ini ada mak atau tidak. Nah, alat ada yang masuk, namun kan tidak ada makanan yang masuk, cuma ada alat yang masuk kemudian dikeluarkan lagi. Puasanya juga tidak batal. Dicoret juga tidak masuk pembatal. Yang ketiga, menggunakan inhaler. Yang flu, batal nggak puasanya? Punya pengaruh nggak dalam perut? Disebut makan dan minum atau enggak? Tidak termasuk pembatal juga, termasuk obat tetes hidung. Yang keempat, menggunakan obat tetes telinga tidak batal. Yang kelima, menggunakan obat tetes mata tidak batal. Yang keenam, suntik pada kulit, otot dan pembuluh darah dengan injeksi non makanan. Kalau suntik KB, masuknya makanan atau bukan? Bukan kan? Bukan, berarti tidak batal. Namun kalau yang dimaksudkan ini adalah makanan, yang diinjeksikan itu makanan, seperti apa? Vitamin, untuk ganti makanan, infus, ya, maka itu jadi batal. Kemudian yang ketujuh, pencucian vagina tidak batal, dicoret. Yang batal cuma jima tadi, hubungan intim. Yang kedelapan, injeksi lewat saluran kencing tidak batal. Berarti semua yang saya sebutkan di sini tidak masuk pembatal puasa. Kemudian yang terakhir, kaidah dalam masalah bius dan ada yang pingsan. Next. Kalau ada yang dalam keadaan tidak sadar, entah dibius atau pingsan, dia total seluruh siang. Seluruh siang saya maksudkan dari terbit fajar subuh, karena kita kan puasa dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Dia tidak sadar dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, berarti tidak ada dapat satu hari puasa, ya kan? Berarti ketika itu puasanya tidak sah. Kalau puasa berarti puasanya tidak sah. Namun ini dibedakan dengan orang yang tidur. Kalau ada yang tidur, boleh jadi habis subuh tidur sampai maghrib.
maka sholatnya selama dia sholat ya ini ya, dengan catatan selama dia sholat, maka sholatnya tetap sah. Nanti kalau dia sholat, kalau dia bangun, ya misalnya nanti dia akhirnya zuhurnya dikerjakan di waktu asar, kalau seperti ini jadinya, maka puasanya juga tetap sah. Beda dengan orang yang pingsan di sini. Kemudian kalau bukan pada seluruh siang, jadi dia misalnya cuma pingsan dari jam 8 pagi sampai jam 10, paginya itu sudah sahur puasa, berarti ada siang yang didapat. Ketika itu puasanya tetap sah. Yang 2 jam tadi dalam keadaan pingsan itu tidak masalah. Kemudian next dilompat 2 kali, lompat lagi. Kemudian qada sholat bagi yang pingsan. Sekarang masalah qada sholatnya. Ada yang pingsan atau dalam keadaan tidak sadar, dibius atau operasi, dia dalam keadaan tidak sadar kalau kurang dari 3 hari. Ya, di sini dikatakannya selama 3 hari atau kurang dari 3 hari, maka ia harus mengqadha sholat. Semua sholatnya tadi yang dia tinggalkan karena dalam keadaan tidak sadar, semuanya diqadha. Misalnya 1 hari, berarti dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia qadha semuanya. Ketika dia sadar, kerjakan semuanya sekaligus. Kalau 5 sholat berarti 5 sholat. Kalau 10 sholat berarti 10 sholat dikerjakan langsung. Namun kalau lebih daripada 3 hari, lebih dari 3 kali 24 jam, maka dianggap seperti orang gila statusnya. Maka rufi al-qolam, diangkat kolam bagi dirinya sampai dia itu sadar. Artinya tidak punya kewajiban sholat sama sekali. Namun di sini ada yang terakhir, ini slide yang terakhir, next. Ada ulama yang berpendapat agak berbeda. Ia katakan dilihat dulu kalau kesadarannya itu hilang karena pilihan sendiri, seperti dia pakai bius misalnya atas keinginannya sendiri, maka ketika itu wajib qadha. Namun kalau dia itu pingsannya karena kecelakaan, bukan pilihannya sendiri, maka tidak wajib qadha. Namun pendapat yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya, pakai patokan 3 hari atau kurang, itu baru qadha. Kalau 3 hari lebih, berarti tidak ada qadha sholat sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kami bisa sampaikan. Pas ya waktu yang telah diberikan tadi, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.